Halo Mas Ba dan teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Christibel Juliwin dengan NIM G002513 dari kelompok A10. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi blok 2.2 saya dengan tema anatomi sistema kardiorespiratory. Yuk kita mulai! Pertama, saya akan membahas mengenai sirkulasi fetal, gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, dan juga vaskularisasi dan vena jantung. Pembahasan ini akan saya kaitkan pada kasus Rusdi, anak laki-laki usia 4 tahun yang mengalami sesak napas, kebiruan pada bibir dan ujung jari, dan serta pernah didiagnosis tetralogy of Fallot. Pertama, kita bahas konsep besar nih dari sirkulasi fetal. Jadi sirkulasi fetal ini adalah pola peredaran darah pada janin saat masih berada di dalam rahim ibunya. Nah, perbedaannya dengan bayi yang setelah lahir itu paru-paru janin tuh belum berfungsi secara maksimal, bahkan belum mulai berfungsi untuk pertukaran gas. Sehingga uh, janin ini akan menerima oksigen dari plasenta, bukan dari paru. Jadi pada fetus, plasenta ini berperan sebagai paru-paru sementara dan darah kaya akan oksigen akan datang dari plasenta ke janin. Nah, paru di janin tuh masih kolaps ya, kolaps relatif karena emang sifatnya dia akan kolaps. Nah, dan dia juga memiliki tahanan pembuluh darah yang tinggi. Nah, karena paru belum aktif, maka tubuh janin akan menggunakan beberapa jalan pintas tanda kutip atau yang disebut dengan shunt fetal. Nah, shunt fetal ini ada 3 nih yang penting di fetus. Yang pertama kita ada ductus venosus, ductus arteriosus, dan juga ductus foramen ovale, maaf. Nah, ductus venosus dia itu yang menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cava inferior janin. Nah, fungsinya untuk melewatkan sebagian besar darah yang kaya akan O2 atau oksigen dari plasenta agar tidak seluruhnya melewati hepar. Nah, yang kedua kita ada foramen ovale. Nah, foramen ovale tuh yang kalau misalkan di kita sekarang namanya fossa ovale. Nah, dia tuh pada janin dia merupakan lubang antara atrium kanan dan juga atrium kiri. Fungsinya adalah untuk mengarahkan darah yang kaya akan oksigen atau O2 dari atrium kanan langsung ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri, baru ke aorta. Nah, sehingga darah kaya akan oksigen ini akan cepat sampai ke otak janin dan juga jantungnya. Dan yang ketiga tadi adalah ada ductus arteriosus. Ductus arteriosus ini berfungsi untuk menghubungkan ductus pulmonalis atau nama lainnya arteri pulmonalis dengan aorta descendens. Nah, fungsinya adalah untuk mengalihkan sebagian besar darah dari ventrikel kanan agar tidak masuk kembali ke paru-paru yang belum aktif tadi. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih sirkulasi fetal tuh apa sih? Nah, sekarang kita lanjut nih ke alur lengkapnya. Urutannya bisa jelas seperti PPT, tapi kalau secara lengkapnya seperti ini. Dari plasenta ke janin dulu. Nah, darah yang kaya akan O2 dari plasenta akan masuk ke janin melalui vena umbilicalis. Vena umbilicalis ini akan membawa darah yang kaya akan oksigen ke fetus. Kemudian dia melewati hepar sebagian via ductus venosus. Nah, dari vena umbilicalis yang tadi, sebagian darah dia akan masuk ke hepar. Tapi sebagian besar dia akan dialihkan juga nih. Jadi dari vena umbilicalis dia tuh ke ductus venosus, kemudian lanjut ke vena cava inferior. Nah, setelah itu dia akan masuk ke atrium yang kanan. Jadi dari vena cava inferior dia akan masuk ke atrium kanan yang di sini darah dari vena cava inferior relatif kaya akan oksigen dibandingkan darah dari vena cava superior. Nah, kenapa? Nanti kita bahas ya, biar lebih runtun. Nah, yang keempat ini kita akan mengalirkan darah dari atrium kanan ke atrium kiri. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan foramen ovale. Foramen ovale ini kan kalau di dewasa itu fossa ovale, tapi karena sekarang kita bahas yang pada janin, namanya adalah foramen ovale. Jadi di sini dari atrium kanan kemudian dilewat lubang foramen ovale hingga sampai ke atrium yang kiri. Nah, kenapa dialihkan yang ke yang kiri? Karena sisi kiri jantung ini akan memompa darah ke aorta ascendens, kemudian ke kepala, ke otak dan ekstremitas atas. Ini penting karena otak janin membutuhkan suplai oksigen yang baik. Kemudian dari atrium kiri ke tubuh bagian atas, ke ekstremitas atas. Jadi dari atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, aorta ascendens, kemudian ke aorta coronaria, aorta carotis, aorta subclavia, dan dari sini darah akan mensuplai jantung, otak, kepala, leher, ekstremitas atas seperti itu. Kemudian selanjutnya darah dari vena cava superior ini akan masuk ke ventrikel kanan. Nah, jadi darah dari yang kepala dan ekstremitas atas yang udah digunakan oksigennya sehingga akan kaya akan CO2 sekarang, dia akan kembali ke vena cava superior. Nah, vena cava superior ini dia akan masuk ke atrium kanan, kemudian lanjut ke ventrikel kanan. Nah, dari ventrikel kanan dia akan masuk ke truncus pulmonalis. Tapi karena paru janin belum berfungsi secara maksimal dan tahanan vaskular paru masih sedikit tinggi ya, jadi hanya sedikit yang masuk ke paru. Tapi
kita akan mengalihkan. Jadi sebagian besar darah dari truncus pulmonalis ini dialihkan melalui ductus arteriosus kemudian ke aorta descendens. Nah, dari aorta descendens ini darah ini akan mengalir ke tubuh bagian bawah. Kemudian dia akan lanjut kembali lagi ke plasenta melalui aorta descendens, terus ke arteri iliaca interna, kemudian ke arteri umbilicalis dan juga akhirnya ke plasenta. Jadi setelah bayi lahir dan mulai bernafas, parunya akan mengembang dan tekanan vaskular paru tadi akan menurun. Jadi aliran darah ke paru dia akan meningkat, plasenta tidak lagi digunakan karena sudah bukan di dalam rahim ibu dan tekanan atrium kiri sudah mulai meningkat juga. Dan akhirnya foramen ovale ini awal kebuka, dia akan menutup secara fungsional menjadi fossa ovalis yang kita miliki sekarang. Dia akan tadi yang ductus arteriosus dia akan menjadi ligamentum arteriosum, ductus venosus dia akan menjadi ligamentum venosum, dan vena umbilicalis menjadi ligamentum teres hepatis, dan arteri umbilicalis yang distal dia menjadi ligamentum umbilicale mediale atau medianum. Nah, tadi kan kita sudah bahas tuh kayak udah ada penutupan dan lain sebagainya. Nah, tapi ada juga nih beberapa kasus di mana beberapa struktur tadi pada janin tidak menutup. Nah, kita akan bahas gangguan apa aja sih akibat gagal penutupan struktur fetal tersebut. Ada yang namanya patent ductus arteriosus atau PDA, tapi juga ada namanya patent foramen ovale atau PFO. Tapi di sini saya akan menjelaskan PDA yang secara lebih lengkap ya. Patent ductus arteriosus PDA adalah kondisi di mana ductus arteriosus tadi itu gagal menutup setelah lahir. Karena pada kondisi normal harusnya kan ductus arteriosus ini tuh yang menghubungkan truncus atau arteria pulmonalis dengan aorta descendens. Dia akan menutup setelah lahir dan tadi dia akan berubah menjadi ligamentum arteriosum. Nah, kalau misalkan pada kasus ductus arteriosus ini tetap terbuka, nah darah dia akan mengalir dari aorta terus ke ductus arteriosus terus ke arteri pulmonalis. Nah, ini adalah kondisi yang disebut dengan left to right shunt. Karena darah dari sisi sistemik yang sudah melewati seluruh bagian tubuh yang tadi masih kadar CO2-nya lebih tinggi, ya bertekanan tinggi, dia akan mengalir ke sirkulasi pulmonal. Nah, dampaknya gimana sih kalau misalkan seperti itu, aliran darah akibat aliran yang berlebih ke paru, beban jantung kiri dia akan meningkat sebetulnya. Jadi aliran pulmonal dia akan meningkat, beban kerja atrium kiri, beban ventrikel kiri, dan ada pembesaran juga di jantung kiri ya, bisa menyebabkan gagal jantung kalau terlalu berat dan dalam jangka panjang bisa terjadi hipertensi pulmonal. Nah, kalau misalkan gejala untuk PDA itu biasanya tuh kalau secara kecil itu bisa tambah gejala tuh bisa. Dan dia itu akan ditemukan murmur saat pemeriksaan. Tapi kalau misalkan PDA sedang besar ya, sesak saat menyusu, terus berat badannya sulit naik, dia mudah lelah, napasnya cepat, ada infeksi paru yang berulang ya, dan ada juga tanda gagal jantung. Nah, murmur apa sih yang khas PDA ini? Ada yang namanya adalah continuous machinery murmur. Jadi seperti suara mesin. Nah, biasanya terdengar di daerah infraclavicula yang kiri. Nah, kenapa sih PDA ini beda sama tetralogy of Fallot pada kasus Rusdi? Nah, tadi kan kalau kita tahu tuh di kasus yang tadi Rusdi kan pernah didiagnosis tetralogy of Fallot, tapi bukan PDA. Tapi coba saya jelasin TFO itu apa sih? Tetralogy of Fallot itu adalah kelainan jantung kongenital yang cyanotic. Cyanotic artinya itu gak akan terjadi yang dia akan terjadi yang left to right shunt. Nah, itu ada 4 komponen. Yang pertama ada ventricular septal defect. Jadi yang harusnya tadi ada septum yang diantara ventrikel kiri ventrikel kanannya dia tuh nggak menutup dengan benar. Jadi dari yang ventrikel kanan bisa langsung masuk ke yang kiri. Ada pulmonary stenosis, overriding aorta, dan juga terakhir adalah right ventricular hypertrophy. Nah, kalau di tetralogy of Fallot ini, cyanosis itu terjadi karena adanya aliran darah yang miskin, yang sedikit kadar oksigennya dari yang kanan langsung ke kiri melalui VSD atau yang septum defect yang tadi. Terutama saat tahanan keluar ventrikel kanan kan pasti meningkat kan, karena ada stenosis dari pulmonala juga. Nah, kalau di anak-anak dia bisa tampak kebiruan karena darah yang kadar oksigennya dikit dari ventrikel kanan dia tuh langsung masuk ke aorta melalui VSD yang tadi. Jadi kalau misalkan anak berlari atau bernangis kan kebutuhan oksigennya pasti meningkat karena sehingga cyanosisnya akan memburuk. Nah, ada kasus tadi kan di Rusdi
dia merasa lebih, bisa bernafas saat dia jongkok, betul. Jadi kalau saat anak jongkok, tahanan vaskular sistemiknya akan meningkat sehingga aliran dari, kanan ke kirinya tuh berkurang dan sianosisnya membaik. Nah, itu kenapa dalam skenario tadi, Rusty kan tadi berjongkok beberapa saat lalu membaik. Nah, ini sangat khas pada spell pada tetralogy of Ballot. Jadi saat jongkok, tekanan vaskular sistemik itu akan meningkat. Akibatnya, aliran darah dari yang kanan ke kiri melalui VSD yang tadi, nggak ketutup rapat, dia akan berkurang. Nah, ini akan mengakibatkan lebih banyak darah terdorong ke paru untuk mengambil oksigen dan karena itu, jongkok bisa membantu mengurangi sianosis. Terakhir, kita akan bahas nih vaskularisasi arteri dan vena. Kan jantung kan yang ini ya, yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya, tapi jantung ada nggak sih pembuluh darah dan venanya sendiri? Ada dong. Nah, kita bahas ya konsepnya. Jadi emang benar, kan jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi otot jantung sendiri pun nggak bisa mengambil oksigen langsung dari darah di dalam rongga jantungnya. Jadi jantungnya memiliki pembuluh darah tersendiri, yaitu ada arteri koronaria untuk suplai darah yang kaya ke oksigen dan vena jantung untuk suplai darah untuk drainase darah miskin oksigen. Nah, ini yang disebut dengan sirkulasi koroner. Nah, kita bahas dari arteri dulu ya. Arteri koroner itu dari mana sih? Itu dari yang aorta ascendens tadi. Tepatnya sih dari sinus aortanya ya, yang di dekat dari katup aortanya. Jadi itu kita ada dua, arteri koronaria yang dextra atau right coronary artery atau RCA, dan yang kiri, arteri koronaria sinistra atau left coronary artery atau LCA. Jadi kita bahas dari yang kanan dulu ya. Jadi itu kalau RCA dia tuh berjalan di sulcus coronaria dextrus. Nah, sulcus coronarius tuh alur yang memisahkan antara ventricle dan juga atrium yang sini. Nah, cabangnya tuh ada ramus marginalis dexter yang menyuplai dinding ventrikel kanan, ada juga ramus interventricularis posterior atau posterior descending artery yang berjalan di sulcus interventricularis posterior dan dia yang menyuplai bagian posterior septum interventrikularnya dan juga inferior dari ventrikelnya. Nah, kalau kita bahas untuk arteri koronaria yang kanan tadi, dia kan umumnya menyuplai atrium yang kanan kan, ventrikel kanan dan juga ada sebagian inferior dari ventrikel kiri, sepertiga posterior dari septum, ada nodus SA, pacemaker jantung dan juga nodus AV. Nah, kita sekarang bahas yang kiri. Arteri koronaria sinistra atau LCA, dia akan bercabang menjadi 3. Ada ramus interventricularis anterior, dan juga ada ramus circumflex, dan terakhir ada ramus marginalis sinister atau obtus marginal artery. Nah, kalau misalkan kita bahas ramus interventricularis yang anterior, dia itu berjalan di sulcus juga. Sulcus interventricularis yang anterior. Dan dia akan menyuplai dinding anterior ventrikel kiri, ada juga sebagian ventrikel kanan anterior ya. 2/3 dari anterior septum interventricular dan juga apex dari cordis. Nah, cabangnya ada 2, ada rami septalis anterioris dan juga rami diagonalis lateralis. Nah, tadi kan kita bahas udah. Sekarang kita bahas yang circumflex. Circumflex ini dia juga berjalan di sulcus, tapi bukan sulcus interventricularis ya. Ini kita bahas adalah sulcus coronarius yang kiri. Dan dia akan menyuplai atrium yang kiri dan juga sebagian dari dinding lateral dan posterior dari ventrikel kirinya. Cabangnya pun ada 2, ada ramus marginalis sinister atau obtus marginal dan juga nanti ramus posterior ventriculari sinister. Nah, kan kita udah bahas arteri kan, gak afdol dong kalau kita ngebahas venanya. Nah, kalau venanya drainase sebagian vena jantung tuh masuknya dari sinus coronarius utamanya yang akan bermuara ke atrium yang kanan. Nah, vena utama jantung tuh ada vena cardiaca magna atau great cardiac vein yang nanti berjalan bersama dengan LAD tadi ya di sulcus interventricularis anterior. Nanti dia mengikuti circumflex ke sinus coronaria. Dia akan mendrainase area anterior jantung, depan jantung, ventrikel yang kiri dan juga septum anterior. Terus juga kita ada vena cardiaca media, tadi yang selain ini ya, selain vena cardiaca magna. Ada vena cardiaca media, vena cardiaca parva, vena posterior ventriculari sinistri, dan vena obliqua anteri sinister. Nah, selain itu, vena cardiaca anterior itu langsung bermuara ke atrium kanan, tapi dia tuh jadi gak melalui sinus coronarius yang tadi. Dan terakhir kita ada vena cordis minime yang bermuara langsung ke ruang-ruang jantung. Jadi walaupun jantung berisi darah, tapi otot-otot jantung tetap membutuhkan suplai darah khusus dari arteri koroner dan juga vena untuk mendapatkan oksigen dan drainase dari darah. Ya, terus sendiri.
Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua mengenai sinus parasinal, meatus nasi, dan juga alasan mengapa sih sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis. Nah, ini kita akan kaitkan dengan kasus Badi yang mengalami hidung tersumbat, nyeri pipi, dan nyeri bertambah saat menunduk, serta lendir kental yang mengalir dari tenggorokannya. Yuk kita mulai. Pertama, yuk kita bahas dari sinus paranasal dan juga fungsinya. Jadi, sinus paranasal tuh apa sih? Dia tuh rongga berisi udara yang ada di tulang-tulang sekitar rongga hidung dan berhubungan dengan kafum nasi melalui lubang kecil yang disebut dengan ostium. Nah, secara sederhana, sinus paranasal dibayangin tuh seperti ruang-ruang kosong di sekitar hidung di dalam ya, bukan di luar tapi di dalam, yang tersambung dengan rongga hidung melalui saluran kecil. Nah, karena dia tersambung dengan rongga hidung, kalau mukosa hidung yang ada yang meradang, maka sinus juga akan mudah terganggu. Nah, sinus paranasal tuh ada 4 kelompok utama. Sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan sinus sphenoidalis. Ingatnya pakai nama-nama tulang aja sih. Jadi ada tadi maxillaris, frontalis, ethmoidalis, dan sphenoidalis. Seperti itu. Dan kita mulai dari yang pertama ada sinus maxillaris atau antrum haemori. Itu terletak di os maxilla seperti pada gambar yang ada ya, dia terletak di os maxilla, yaitu di daerah pipi atau rahang atas, dan dia juga merupakan sinus terbesar pada manusia. Nah, karena letaknya dekat dengan gigi molar atas, maka infeksi gigi atas dia bisa menyebar nih ke sinus maxillaris dan menyebabkan namanya sinusitis odontogenik. Nah, kaitannya sama skenario itu yang tadi dibahas, kan dia tuh merasakan nyeri di daerah pipi dan memburuk saat dia menunduk. Nah, ini sangat sesuai kalau kita membahas sinus maxillaris, karena sinus ini kan berada di daerah pipi ya tadi ya. Dan kalau berisi sekret atau meradang, tekanan di daerah itu akan meningkat saat kepala ditundukkan. Oke, kita bahas sinusnya kedua. Sinus frontalis, dia terletak di os frontale, seperti namanya ya, yaitu di daerah dahi sini. Nah, sinus ini berada di atas orbita dan biasanya berkembang jauh lebih jelas setelah masa kanak-kanak. Nah, peradangannya kalau sini gejalanya biasanya tuh nyeri daerah dahi ya. Terus ada rasa berat di atas mata karena kan letaknya di atas dahi sini, dan nyerinya dapat memburuk saat menunduk. Tapi karena gejala dari badi tadi tidak sesuai, jadi kita coret ya sinus frontalis dari diagnosisnya. Dan yang ketiga kita ada sinus ethmoidalis. Sinus ethmoidalis nih bukan cuma satu rongga besar ya, tapi dia tuh ada beberapa banyak rongga kecil seperti rongga udara yang disebut dengan cellulae ethmoidalis. Nah, letaknya tuh di dalam os ethmoidalnya, yaitu di antara rongga hidung sama orbita. Nah, sinus ethmoidalis ini akan dibagi lagi menjadi 3. Kan tadi ruang-ruang udaranya kan. Jadi kita bisa bagi jadi anterior, medial, dan posterior. Nah, karena letaknya dekat dengan orbita, jadi infeksi sinus ethmoidalis ini bisa beresiko nyebar ke daerah mata, terutama pada anak-anak kecil ya. Dan yang terakhir, kita ada sinus sphenoidalis. Sinus sphenoidalis terletak lebih posterior, lebih belakang dan dalam, yaitu di dalam os sphenoidalnya dibanding dengan dengan sinus lainnya. Nah, letaknya pun dekat dengan struktur penting seperti hipofisis atau kelenjar pituitari kita, sinus cavernosus, ada nervus opticus, dan juga arteri karotis yang interna. Nah, karena posisinya yang dalam, kalau ada nyeri akibat sinus sphenoidalis ini kadang terasa tuh kayak nyeri kepala bagian dalam atau belakang kepala gitu. Nah, sinus sphenoidalis semua sinus ini, sinus paranasal ini punya fungsinya loh. Nah, ibaratnya tuh kalau misalkan yang pertama, yaitu untuk melindungi relatif tengkorak. Nah, perumpamannya tuh sinus kan seperti ruang kosong ya di dalam helm. Jadi, helm tetap berbentuk kuat tapi gak terlalu berat gitu. Yang kedua, meningkatkan resonansi suara. Nah, sinus bisa membantu memberi resonansi pada suara, karena itu saat hidung tersumbat atau meradang, suara tuh bisa terdengar sungal atau kayak berat, atau kayak ada yang berat dan dalam gitu, seperti itu. Dan yang ketiga adalah sebagai penyangga terhadap trauma wajah. Di rongga sinus dapat membantu menyerap sebagai energi tekanan benturan pada wajah, seperti itu. Yang keempat adalah untuk melindungi struktur sensitif dari perubahan suhu yang cepat. Sinus ini akan membantu menstabilkan suhu udara yang masuk sehingga struktur sensitif di sekitar hidung, orbital, dan basis krani gak akan terpapar langsung udara dingin atau panas yang ekstrim. Yang kelima adalah untuk membantu melembabkan dan menghangatkan udara respirasi. Nah, mukosa sinus dan kafum nasi, dia tuh akan membantu membuat udara yang masuk tuh jadi lebih hangat dan lembab sebelum mencapai saluran napas yang bawah. Dan terakhir, dia tuh berperan untuk membantu dalam pertahanan tubuh. Jadi mukosa sinus ini, dia tuh menghasilkan mukus
atau lendir ya, dan itu akan memiliki sistem pembersihan mukosiliar. Nah, mukus ini akan menangkap partikel, debu, mikroorganisme, kemudian sili yang tadi dia akan mendorongnya ke kafum nasi untuk dikeluarkan atau ditelan. Seperti itu. Kedua, kita bahas mengenai meatus nasi dan muara dari sinus yang tadi ya. Nah, kalau di dinding lateral, dinding jauh dari kafum nasi itu ada 3 benjolan tulang yang bertingkat seperti pada gambar ini, 3 benjolan tulang. Nah, 3 benjolan yang tadi itu disebut dengan, karena bertingkat congca nasalis. Ingat kalau dia tuh benjolannya bertingkat congca nasalis. Congca nasalis pun dibagi menjadi 3, superior, media, inferior. Ingat aja letaknya tuh. Nah, di bawah congca atau bisa dibilang bukan di bawah kongkanya tapi di dalam lipatannya itu ada sebuah saluran namanya meatus nasi. Nah, inilah yang akan dibagi oleh congca nasalis di dalam kafum nasi menjadi 4 saluran udara. Yang pertama kita ada recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, medius dan juga inferior. Nah, 4 saluran ini akan menjadi muara saluran-saluran dari sinus paranasalis dan juga ductus nasolacrimalis. Nah, kita bahas dari yang pertama ya, ada recessus sphenoethmoidalis. Dia tuh terletak di congca nasalis yang superior yang paling atas ya. Dan pada bagian posterior superior belakang atas kafum nasi. Dia akan menerima drainase dari sinus sphenoidalis. Nah, selanjutnya kita meatus nasi superior ini dia tuh terletak di bawah congca nasalis superior dan dia tuh menerima drainase dari selule ethmoidalis yang posterior. Kemudian kita ada meatus nasi yang medius, dia tuh terletak di bawah congca nasalis yang media ya, seperti namanya medius. Media adalah area yang paling penting secara klinis karena dia menerima drainase dari banyak sinus. Jadi kalau di medius ini tuh ada juga struktur-struktur seperti namanya bola ethmoidalis, ada hiatus semilunaris satu setengah bulan, infundibulum ethmoidale dan juga processus uncinatus. Kita bahas mungkin dari yang bola ethmoidalis ya. Bola ethmoidalis itu tonjolan kayak kubah. Jadi terletak di dinding lateral kafum nasi. Nah, kalau misalkan selule ethmoidalis ini yang media dia bermuara di bola ethmoidalis. Jadi dari sinus ethmoidalis yang media dia akan bermuara ke bola ethmoidalis, nanti dia akan bermuara lagi ke meatus nasi yang medius. Nah, kita lanjut ke sinus maxillaris. Sinus maxillaris kan jadi dia bermuara ke hiatus semilunaris. Maaf, bukan dari sinus maxillaris tapi dari hiatus semilunarisnya ya. Jadi di sini sinus maxillaris akan bermuara ke hiatus semilunaris yang merupakan celah melengkung di bawah bola ethmoidalis tadi. Jadi urutannya itu sinus maxillaris, dia akan bermuara ke hiatus semilunaris, nanti dari semilunaris dia akan bermuara lagi ke meatus nasi yang medius. Lanjut lagi ke ductus frontonasalis atau mungkin infundibulum ethmoidale. Nah, infundibulum ethmoidale dia akan menerima muara dari sinus frontalis yang melalui ductus frontonasalis dan juga selule ethmoidalis anterior. Nah, infundibulum ethmoidale ini merupakan saluran di bagian anterior, di bagian depan dari hiatus semilunaris. Jadi urutannya sinus frontalis dia akan ke ductus frontonasalis, terus nanti dia ke infundibulum ethmoidale, terus nanti lanjutannya ke meatus nasi yang medius masih di tengah ya. Dan juga tadi kan ada pembelahan tuh 2. Jadi sinus ethmoidalis yang anterior dia akan bermuara ke infundibulum ethmoidale hingga lanjutnya nanti ke meatus nasi yang medius. Sementara itu kita akan bahas meatus nasi inferior tuh bukan cuma tempat drainase sinus, tapi dia tuh yang menjadi muara dari ductus nasolacrimalis. Kalau kita lacrimal kan ini kan air mata kan. Jadi ductus nasolacrimalis ini adalah membawa saluran air mata dari mata menuju kafum nasi. Letaknya di bawah congca nasi yang inferior yang paling bawah ini ya. Dan itulah kenapa kalau kita menangis, hidung pun bisa ikut berair. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas pertanyaan paling menarik menurut saya, yaitu mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan dengan sinus lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui kan tadi sinus maxillaris kan sinus terbesar manusia. Tapi alasan utamanya tuh bukan hanya karena ukurannya, kan karena volumenya besar, jadi permukaan mukosa juga besar tuh, juga luas. Nah, karena mukosanya luas, artinya area yang mengalami peradangan juga lebih besar. Kan kalau kita bahas secara anatomi juga, ostium sinus maxillaris kan dia tuh relatif tinggi ya, letaknya ya di dinding medial sinus dan juga bentuknya yang seperti piramida. Nah, akibatnya sekretnya tuh akan sulit turun keluar hanya dengan bantuan gravitasi. Ibarat
ember yang lubang keluarnya hanya di bagian atas, tapi bukan di bagian dasar ya. Jadi cairannya akan tertampung dong, nggak bisa keluar. Nah, itu yang terjadi di sinus, maxillaris. Jadi, lendirnya mudah tertahan karena lubang keluarnya tuh kurang strategis. Jadi terutama ini bisa dibilang karena anatomi drainasenya kurang menguntungkan. Nah, selain itu, kan sinus maxillaris ini kan nanti dia bermuara ya ke hiatus semilunaris yang ada di meatus nassia medius. Nah, area ini tuh mudah tersumbat sebetulnya teman-teman. Kalau ada pembekakan mukosa akibat infeksi saluran napas atau alergi. Nah, kalau ostium ini tertutup, mukus yang tadi terjebak di dalam itu nggak bisa keluar. Dia akan menumpuk di sinus, nanti menyebabkan tekanan, dan menyebabkan akhirnya nyeri pipi. Nah, sinus maxillaris ini juga bisa mengalami sinusitis, kenapa? Karena satu dia sangat tergantung ke gerakan silia dan yang tadi ya, dia tuh bermuara ke mediatus nasi medius yang mudah tersumbat saat mukosa bengkak dan juga yang ketiga, dia dekat dengan akar gigi geraham atas sehingga dapat terkena infeksi odontogenik. Nah, pertanyaannya kenapa sih kalau nyeri ini memburuk saat kita menunduk? Nah, saat menunduk tekanan dalam sinus kan meningkat kan ya tadi kan, terus sekret tuh akan menekan dinding sinus. Nah, karena sinus maxillaris dia berada di pipi dan nyeri terasa di daerah pipi dan bisa terasa berat. Nah, tadi kan juga dibilang kan si, Buddy ini, dia tuh merasa ada lendir yang mengalir di tenggorokannya. Nah, itu namanya post nasal drip. Post nasal drip ini adalah sekret dari kahum nasi atau sinus yang mengalir ke belakang melalui nasofarinks dan juga tenggorokan. Sekian penjelasan mengenai laporan anatomi blok 2.2 dengan tema anatomi sistema kardiorespiratory dari saya. Semoga membantu dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.